Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah, alhamdulillah wahdahu sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundah wa jamal ahzaba wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa mawalah ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullaha wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bitaqwa waf'alul khairat la'allakum tuflihun, kama qala Allah ta'ala wa likulli wijhatin huwa muwalliha fastabiqul khairat aynama takunu ya'ti bikumullahu jami'an innallaha ala kulli syai'in qadir. Wa qala Allah ta'ala bi ayatil akhir aidan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhar rasul kulu minat thayyibati wa amalu sholihan inni bima ta'maluna alim. Shadaqallahul azim alaya. Hadirin jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puja, puji dan syukur senantiasa kita limpahkan kehadirat Ilahi Rabbi Sang Rabbul Jalil Allah Subhanahu wa taala yang telah menggerakkan hati kita, menggerakkan pikir kita, menggerakkan tenaga kita, menggerakkan iman kita untuk sama-sama kita hadir memenuhi dengan Allah Subhanahu wa taala, yaitu salat Jumat berjamaah. Banyak saudara-saudara kita yang sampai hari ini Allah belum ketuk hatinya, Allah belum berikan hidayah sehingga belum bisa hadir untuk sama-sama menunaikan salat Jumat berjamaah. Maka selaku umat muslim tentunya kita saling mendoakan, saling mengingatkan, mudah-mudahan saudara-saudari kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam kami aturkan pada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Allah akhir zaman yang telah menuntun kita minadh dhulumat ila nur. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana biasa selaku khatib tentunya saya berwasiat wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah. Marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan bekal iman, dengan bekal takwa, maka kita akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita akan diberikan kenyamanan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia dan akhirat. Hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan khutbah Jumat yang singkat ini saya sedikit menyampaikan tentang bahayanya marah. Salah satu sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta nasihat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, berikan saya nasihat agar dengan nasihat ini saya tidak akan minta-minta lagi, tidak akan minta nasihat lagi." Maka dijawab oleh Rasulullah, "La taghdab, jangan marah." Kemudian sahabat pun bertanya lagi, "Lalu apa lagi ya Rasulullah?" "La taghdab, jangan marah." Sampai 3 kali Rasulullah menyampaikan jangan marah. Kenapa? Karena dengan marah berbagai macam sumber penyakit, berbagai macam kelemahan-kelemahan iman kita, berbagai macam pintu setan masuk akan ke dalam diri kita itu melalui lubang pintu marah. Makanya Rasulullah wanti-wanti jangan marah, jangan marah, jangan marah 3 kali kepada sahabat yang minta nasihat tadi. Kalau kita lihat dalam kehidupan dunia berbangsa dan bernegara, kita lihat negara-negara yang nakal, negara-negara yang superpower, negara-negara yang luar biasa, yang menghancurkan dengan seenaknya negara-negara kecil karena marah. Karena keinginannya tidak terpenuhi, akhirnya dia marah. Karena kebutuhannya tidak terpenuhi, akhirnya marah. Sehingga akhirnya yang rusak adalah berbangsa dan negara. Banyak masyarakat kecil jadi korbannya. Bangunan-bangunan yang selama ini dibangun bertahun-tahun akhirnya porak-poranda. Kenapa? Karena semua itu memperturuti hawa nafsunya, memperturuti marahnya. Dan maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi bahaya marah ini sungguh luar biasa. Dan marah ini salah satu racun daripada jiwa kita. Ketika kita sudah marah, maka itu artinya kita, badan kita, jiwa kita sudah terkena racun. Di dalam rumah tangga pun sama. Suami istri berantakan hanya gara-gara marah. Kalau sedulur berantakan hanya gara-gara marah. Warisan beli adil akhirnya timbul gara-gara marah. Pimpinan dengan bawahan selek sedikit pun gara-gara marah. Ya, banyak gara-gara marah membuat hati kita menjadi gelap. Jadi maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, masuknya marah ini membuat pintu setan mudah dengan menguasai, dengan mudah seluruh jiwa kita akan dikuasai oleh setan. Bahkan berpikir jernih pun, berpikir sehat pun sudah tidak bisa ketika jiwa kita sudah dikuasai oleh marah. Kita lihat di jalan-jalan, kita akhirnya ya, saling pegosok-gosok, saling marah-marah, saling mencaci maki. Dan ketika sudah keluar marah, maka kata-kata yang keluar tidak ada yang enak, semuanya jelek semua. Kata-kata jelek semua keluar, kata-kata kotor keluar, berpikir pun jelek, ya. Berpikir jelek, berkata jelek, bahkan bertingkah laku pun jelek, karena kita sudah dikuasai oleh marah. Nah, maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah bekali kita hawa nafsu ini bukan untuk dihilangkan. Karena kita manusia ini wajib punya nafsu. Ya. Kita manusia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nafsu bukan untuk dihilangkan, tapi dikendalikan. Ketika kita marah, ingat, sadarilah bahwa ini adalah pintu masuknya setan akan masuk ke dalam jiwa kita dan menguasai kita, menguasai diri kita. Ya. Sebagaimana yang saya sampaikan, rumah tangga berantakan hanya gara-gara marah. Kalau wong tua marah, akhirnya berantakan. Anak karo wong tua, karo sedulur, karo tetangga. Ya. Murid dengan guru, guru dengan murid, bawahan dengan pimpinan, pimpinan dengan bawahan. Semuanya karena memperturuti hawa nafsu, karena memperturuti marah. Lah maka hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi bahaya pertama dengan adanya marah ini, setan akan dengan mudah menguasai diri kita. Semua akan dikuasai oleh setan. Kemudian yang kedua, bahaya daripada marah ini hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah merusak amal dan akhlak kita, ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang ketika marah akhlaknya justru hilang, ya. Karena tidak memperturuti hawa nafsu, maka halal jadi haram, semuanya istilahnya tidak mengenal itu. Bahkan dengan saudara pun akhirnya berantem dan sebagainya. Pimpinan dengan bawahan juga sama. Karena apa? Karena bahaya daripada marah itu sendiri membuat akhlak dan amal kita menjadi melemah. Kemudian hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir bahaya daripada marah yang ada pada diri kita ini, yang terakhir adalah menunjukkan lemahnya jiwa kita. Ya, karena kita lemah, dengan kita tidak bisa menahan amarah, tidak bisa menahan hawa nafsu, tidak bisa menahan gejolak-gejolak yang ada pada diri kita, akhirnya kita menjadi terpuruk dan menjadi lemah. Nah, maka solusinya bagaimana supaya kita ini jangan sampai terus marah ini diperturuti? Maka kata para ulama, salah satu di antara solusi untuk supaya kita jangan sampai mudah marah, minimal kita bisa mengendalikan. Pertama adalah kita sering membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita ta'awud, mohon sama Allah untuk senantiasa agar kita ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata para ulama, yang kedua adalah mengubah posisi. Ketika kita lagi marah-marah, nyewot-nyewot yang ngadeg, dirubah posisi kita menjadi duduk atau menjadi santai atau menjadi berbaring atau pribadi lah. Yang penting merubah posisi. Kemudian yang ketiga, senantiasa ketika kita marah kemudian tidak bisa mengontrol diri, tidak bisa mengendalikan diri, maka cepat-cepat kita berwudu. Karena dengan berwudu itu api yang ada dalam diri kita, api amarah, api emosi, ya, api ego, semuanya dengan wudu insya Allah
bisa terselesaikan. Kemudian yang terakhir, hadirin jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agar kita jangan mudah terprovokasi, jangan mudah marah, maka sebaiknya kata para ulama kita diam, menang. Bakal lakine nyewoti ya aku itu sing menang. Waktu ini nyewoti lanang menang. Bapaknya nukari, anaknya menang. Anaknya nukari, none menang. Pokoknya ada yang ngalah. Diam itu adalah kuncinya. Demikian khutbah Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan ada manfaatnya, wabil khusus untuk diri saya sendiri dan umumnya untuk para jamaah, untuk kita sama-sama belajar, sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la al-malikul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Salatan wa salaman daiman mutalaziman ala asrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mukarramin, amma ba'du. Fa ya ibadallah usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'ati la'alakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. May yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa anna Allah amarakum bi amri bada'a fi bi nafsi wa thana bi malati qudsi wa salaka bikum ayyuhal mu'minun. Wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin wa alaina ma'hum rahmatika ya arhamar rahimin amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa la taj'al tahta aqdabil munafiqin wal zalimin. Allahumma anfusub bi biladina hada bidal muslimin amah imaman adilan innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma alif baina qulubil mu'minin wa barik jami'atal kafaratil musyrikin bi anatik wa rahmatik ya arhamar rahimin. Allahumma adfa'ana al-ghala wal waba wal fasy wal munkar wal baghi wal mukhtalifah wa syadid wal mahad ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min kullil muslimin amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahu akbar. Aqimissalah.